Karena gereja yang dilahirkan oleh Kristus. Ingat, gereja dilahirkan oleh Kristus sendiri, bukan oleh manusia. Tidak ada manusia yang bisa melahirkan gereja. Dan gereja yang awal dulunya, di mana dimulai di loteng Yerusalem, di Kisah Para Rasul pasal 2, itulah gereja yang sesungguhnya. Dan Tuhan sendiri yang memanggil, Tuhan sendiri yang memilih, dan Tuhan sendiri juga, Immanuel, yang mengeluarkan mereka dari perbudakan sistem Farisi dan Saduki pada waktu itu. Dan kemudian dikumpulkan oleh dirinya sendiri, dan kemudian dia berkata, tunggu di kota ini sampai kamu diperlengkapi dari tempat yang tinggi. Dan itu adalah janji akan datangnya Roh Kudus, janji untuk memenuhi gerejanya, janji untuk membuat Kristus dan gerejanya menjadi satu. Nah, gereja mula-mula yang dulunya sempurna, kemudian jatuh di Konsili Nicea. Dan kejatuhan gereja ini dibutuhkan. Dan Tuhan izinkan supaya Yoel 2 genap. Karena Yoel 2 sudah berkata, aku akan memulihkan. Jadi, Yoel bernubuat oleh dorongan Roh Kudus. Dan apa yang dinubuatkan oleh Yoel di bawah urapan Roh Kudus, Roh Kudus yang sama yang mengurapi Yoel untuk bernubuat adalah Roh Kudus yang sama yang turun ke atas Tuhan Yesus di Sungai Yordan pada waktu dia dibaptis. Jadi supaya nubuatan Roh Kudus melalui Nabi Yoel tergenapi, maka gereja mula-mula diizinkan Tuhan jatuh. Kapan jatuhnya? Tahun 325 Masehi, abad yang ketiga. Jatuh di Konsili Nicea di kota Roma karena mendengarkan dan mengikuti ide manusia. Dan dari Konsili Nicea di tahun 325 Masehi, maka dari situ menghasilkan doktrin harga mati, yaitu adalah Trinitas. Jadi Trinitas lahir di Konsili Nicea abad 3 di kota Roma. Sesudah para rasul meninggal. Nah, Pak Sitanggang harus pahami dulu kronologi sejarah ini. Tapi kalau di sekolah Bapak nggak dipelajari ini, ya itu berarti sekolah membuang sejarah fakta. Dan kejatuhan gereja yang sempurna, gereja mula-mula di Konsili Nicea adalah karena menggenapkan juga nubuatan-nubuatan kitab suci. Seperti di kitab Yudas, Petrus, kemudian Yohanes, baik juga perkataan Rasul Paulus di Kisah Rasul pasal 20, serigala-serigala ganas akan menyusup ke tengah-tengah kamu. Baik juga perkataan Tuhan Yesus. Supaya penyesatan muncul dan mengakibatkan gereja jatuh seperti dulunya di Taman Eden. Setan memakai ular dan berbicara kepada perempuan dan mengakibatkan perempuan terperdaya. Dan Adam berdosa. Sehingga manusia di awal mula jatuh ke dalam dosa. Dulunya berbicara umat manusia yang jatuh, tapi sekarang yang jatuh bukan umat manusia. Karena umat manusia sudah jatuh dari sejak kejatuhan di Taman Eden. Tapi yang sekarang yang jatuh adalah gereja. Taman Eden yang jatuh adalah umat anak-anak Allah. Bicara perjanjian baru yang jatuh adalah gereja yang terdiri dari umat juga.
tetapi yang dibungkus dengan istilah gereja. Nah, gereja inilah yang kemudian jatuh di Konsili Nicea dan menghasilkan Trinitas atau Tritunggal. Pertama yang harus dipahami, Yoel 2 ayat 25, aku akan memulihkan. Maka ketika gereja jatuh, ketika dulunya umat manusia jatuh di Taman Eden, maka tampillah Yesus Kristus, penebus, dan menebus umat manusia. Tepatnya adalah menebus mempelai wanitanya. Kemudian di abad 3, gereja yang lahir di loteng Yerusalem jatuh di abad 3 di Konsili Nicea, maka Tuhan berjanji seperti di Yoel 2, aku akan memulihkan. Nah, di akhir zaman inilah gereja harus dipulihkan. Karena pemulihan artinya adalah dikembalikan kepada posisinya yang semula. Posisi gereja di loteng Yerusalem adalah menyembah Allah yang esa. Orang-orang Yahudi, Pak Tanggang bisa baca dari Kejadian sampai dengan Maleaki, sampai dengan keempat Injil, semuanya akan berbicara, aku Tuhan, Allah yang esa. Esa artinya satu, bukan tiga. Tidak ada Allah yang lain selain aku. Yesaya 45 katakan. Ya kan? Kemudian contoh yang lain. Sebelum saya kembali ke pemulihan tadi. Umat manusia dari sejak awal menyembah hanya satu Tuhan. Tapi kemudian muncul manusia yang lain di Kejadian 10 yang adalah anaknya Ham yang bernama Kus. Kus dikenal sebagai bapa politeisme. Politeisme adalah penyembahan lebih dari satu Tuhan. Kus kemudian memperanakkan Nimrod di Kejadian pasal 11. Dan Nimrodlah yang mengajarkan dan mempropagandakan, mendistribusikan kepada bangsa-bangsa yang dia kuasai, karena dia menjadi penguasa tunggal dunia pada waktu itu, di Kejadian 11. Maka semua orang kemudian menyembah lebih dari satu Tuhan. Penyembahan yang awal adalah menyembah satu Tuhan, kemudian diganti dengan politeisme. Itu berlangsung dulunya di zaman purba, sehingga menghasilkan umat manusia yang menyembah lebih dari satu Tuhan, dan ada umat manusia yang menyembah satu Tuhan. Di Perjanjian Lama diwakilkan dengan Israel yang berasal dari Abraham, menyembah satu Tuhan. Di luar Israel menyembah lebih dari satu Tuhan, atau yang disebut dengan penyembahan berhala. Dan penyembahan berhala itu punya dewa-dewa banyak sekali. Milkom, Asitoret, Ninus, Bel, kemudian Dagon, seperti penyembahan dewa Niniwe dan Filistin, dan masih banyak yang lain. Nah, itu adalah nama-nama dewa-dewa di Perjanjian Lama. Israel menyembah satu Tuhan, hanya mengenal Jehovah sebagai Allah satu-satunya. Elohim atau Adonai dan lain sebagainya. Tapi tidak menjadikan bahwa Elohim, Adonai, Jehovah, Melkisedek adalah 3 atau 4 Tuhan. Israel tidak pernah menyembah berhala. Israel hanya menyembah satu Tuhan. Karena hanya ada satu penyembuh. Seperti yang dikatakan di kitab Keluaran. Akulah Tuhan Allahmu, penyembuhmu. Ya kan? Jadi kalau ada lebih dari satu Tuhan, berarti yang Tuhan yang satu penyembuh, Tuhan yang satu
fungsinya berbeda. Tidak ada lebih dari satu Tuhan. Jadi Israel hanya menyembah satu Tuhan. Itu di Perjanjian Lama. Di luar Israel, mereka menyembah lebih dari satu Tuhan. Dan kemudian sejarah mencatat di Perjanjian Lama, Israel menyembah berhala lebih dari satu Tuhan ketika Israel dipimpin oleh Raja Ahab. Pernah baca Pak Istanggang? Di satu Raja-Raja. Kemudian istrinya Ahab, yaitulah Isabel, yang adalah putri penyembah berhala, mendirikan 2 kuil, yaitu adalah di Dan dan di Betel, bagi Asitoret dan Baal. Baal adalah dewa matahari. Nah, apa yang dulunya berlangsung di Israel, itu adalah untuk Israel, di Perjanjian Lama. Tapi semenjak salib, Tuhan tidak lagi berurusan dengan Israel, tapi Tuhan berurusan dengan bangsa-bangsa non-Israel, dan dari antara bangsa-bangsa non-Israel, Tuhan memilih suatu umat. Kisah Rasul 15 ayat 14. Suatu umat dari antara bangsa-bangsa kafir. Demi namanya. Nah, umat inilah yang disebut gereja. Nah, kalau kita kembali ke Perjanjian Lama, maka Israel mewakili penyembahan satu Tuhan, sampai kemudian penyembahan berhala dari bangsa-bangsa kafir di zaman Perjanjian Lama menyusup ke dalam Israel, di bawah kepemimpinan Raja Ahab, maka Israel pun juga tercemar dengan penyembahan berhala. Menyingkirkan penyembahan yang satu. Tetapi Tuhan katakan kepada Nabi Elia, aku masih menyisakan 7.000 orang dari antara orang Israel yang tidak menyembah dewa-dewa, yang tidak mencium dan tunduk kepada patung Baal. Nah, kita hubungkan sekarang dengan Perjanjian Baru. Sesudah gereja muncul di loteng Yerusalem, hanya ada satu gereja. Dan Yesus Kristus yang dulunya di Perjanjian Lama adalah Jehovah bagi Israel, sekarang dia menjadikan dirinya tubuh manusia. Allahnya Israel sekarang menjadi tubuh manusia, dan yang disebut Yesus Kristus. Immanuel. Menggenapkan Yesaya 7 ayat 14, yang lahir dari perempuan perawan. Seorang yang tidak pernah berhubungan dengan laki-laki, tapi melahirkan Mesias. Maka dari pelayanan tunggal Jehovah dan yang sekarang bernama yang adalah Yesus Kristus, tidak menjadikan Jehovah dan Yesus dua oknum yang berbeda. Kalau Yesus dan Jehovah dua oknum, maka hari ini pun kita harus memilih mau menyembah siapa ini hari ini. Pastor Tony, hari ini Anda harus menyembah siapa? Menyembah Jehovah atau menyembah Yesus? Yesus di Perjanjian Baru adalah Jehovah di Perjanjian Lama. Dan Jehovah bukan nama Allah. Jehovah adalah sebutan. Tapi Yesus adalah nama Sang Jehovah. Haleluya. Nah, sekarang kita kembali ke Perjanjian Baru. Kalau kita sudah mengerti konsep Perjanjian Lama, tidak akan sulit untuk memahami Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru dimulai dengan tampilnya gereja, lahirnya gereja di loteng Yerusalem. Itulah gereja yang benar. Dan dari situlah gereja dilahirkan. Di Yerusalem. Tidak di tempat yang lain. Dan hanya ada satu gereja yang terdiri dari kumpulan orang-orang pilihan Tuhan yang sudah ditebus. Kembali ke orang-orang Farisi dan Saduki yang menyalibkan Mesias kita, Yesus Kristus. Bahkan Farisi dan Saduki pun tidak memiliki konsep penyembahan
2 Tuhan, apalagi 3 Tuhan. Tidak ada tercatat satu ayat pun yang mengatakan bahwa Saulus, orang Farisi itu, menyembah. Mulai dari mana? Ya dari tadi pun penyembahannya. Oke. Baik. Oke, tadi sempat putus, jadi saya lanjutkan lagi. Saya mundur sedikit. Gereja dilahirkan di loteng Yerusalem. Dan hanya ada satu gereja yang terdiri dari kumpulan orang-orang. Dan kita kembali mundur sedikit sebelum gereja lahir di loteng Yerusalem. Mayoritas mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus di loteng Yerusalem, yang jumlahnya 120 orang, dulunya adalah anggota jemaat dari kelompok Farisi atau Saduki. Dan yang berikutnya muncul Saulus. Saulus dari kelompok Farisi. Dan lihat, walaupun Farisi dan Saduki menyalibkan Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Mesias yang dijanjikan itu, tapi tidak tercatat satu ayat pun bahwa orang-orang Farisi dan Saduki menyembah lebih dari satu Tuhan. Tidak ada ayat yang mendukung tentang hal itu. Karena tidak ada imam besar di zaman itu yang mengajarkan kepada orang-orang Yahudi untuk menyembah lebih dari satu Tuhan. Bahkan Saulus yang dulunya adalah orang Ibrani dari suku Benyamin, murid Gamaliel, Farisi di atas Farisi, Farisi di atas Farisi. Tidak ada ayat yang mendukung bahwa Saulus menyembah lebih dari satu Tuhan. Haleluya. Selain menyembah Jehovah, tetapi Saulus belum mengenal pada waktu itu bahwa Yesus adalah Jehovah Perjanjian Lama. Saulus hanya mengenal Jehovah Perjanjian Lama. Tapi Saulus belum mengenal bahwa Yehova Perjanjian Lama sekarang sudah menjadi manusia, Immanuel. Dan harus disalibkan untuk mengeluarkan darah, menumpahkan darah, sehingga dia menjadi penebus atas umat manusia. Tepatnya umat manusia, tepatnya adalah mempelai wanita Yesus Kristus yang diambil dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi, dari sini kita bisa melihat pembuktian bahwa Saulus tidak pernah menyembah lebih dari 2 Tuhan. Pegang itu. Sedangkan kepada Rasul Pauluslah, setelah dia diterpa oleh tiang api, ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik, maka dia diterpa oleh cahaya itu. Haleluya. Dan lihat respon Saulus sebelum dia dipenuhi Roh Kudus dan menjadi Paulus. Bahkan seorang Saulus yang bahkan belum dipenuhi Roh Kudus, yang belum dibaptis Roh Kudus, yang belum dilahirkan kembali, dia tetap dengan konsep satu Tuhan. Dan dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Tidak pernah dikatakan, siapakah engkau Bapa, Anak, Roh Kudus? Siapakah engkau Tuhan-Tuhan? Tidak ada. Satu, siapakah engkau Tuhan? Dan dari cahaya itu keluarlah suara. Dan suara itu berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Jadi kalau ada konsep Trinitas, berarti Yesus siapa? Yesus Bapa, atau Yesus dalam hal ini anak, atau Yesus dalam hal ini Roh Kudus. Tapi konsep itu tidak ada di dalam pengalaman Rasul Paulus. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Tetap satu Tuhan. Dan Saulus percaya. Kemudian Saulus dibaptis. Kemudian Saulus diubahkan menjadi Paulus. Dan semenjak hari itu, dia menjadi instrumen di tangan Tuhan untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Israel.
bangsa-bangsa kafir. Menggenapkan Kisah Rasul 15 ayat 14. Suatu umat yang dipilih Tuhan sendiri dari bangsa-bangsa lain. Lantas, jika yang meletakkan pondasi gereja perjanjian baru adalah Rasul Paulus, pilihan Yesus Kristus, penyembah satu Tuhan, apakah mungkin seorang Paulus akan mengajarkan Trinitas dan kemudian mengajarkan bahwa ada 3 oknum, 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus? Seorang Yahudi tidak akan melenceng dari penyembahan kepada satu Tuhan. Penyembahan lebih dari satu Tuhan berasal dari non-Israel. Seperti dulunya di perjanjian lama. Menyusup ke dalam Israel di bawah pemerintahan Raja Ahab, ketika Ahab menikah dengan seorang putri penyembah berhala yang bernama Isabel. Dan Isabel mendirikan 2 kuil, satu bagi Baal dan satu bagi Asitoret. 2 dewa yang berbeda. Nah sekarang, jika Rasul Paulus adalah yang meletakkan pondasi bagi berdirinya gereja perjanjian baru sampai kepada komplitnya, haleluya, mungkinkah seorang Yahudi seperti Paulus akan mengajarkan sesuatu yang tak pernah mereka miliki? Nggak mungkin itu. Mereka sudah memiliki sesuatu yang benar. Hanya karena Israel dulunya Yahudi dibutakan, sehingga mereka menyalibkan Mesias kita. Supaya apa? Mereka menyalibkan Mesias. Supaya kita yang non-Israel, kita yang adalah bangsa-bangsa kafir, Gentile dalam bahasa Inggrisnya, bisa mendengar kabar baik, yaitu Injil keselamatanmu. Haleluya. Jadi kalau Mesias nggak disalibkan oleh Yahudi, kita nggak akan pernah bisa mendengar Injil. Nah sekarang Injil datang lebih dahulu kepada Yahudi, penyembah satu Tuhan. Mungkinkah Injil kemudian datang kepada bangsa lain, kita Indonesia, Arab, Australia, Filipina, menjadi 3? Dari mana jalannya? Dari satu oknum kok kemudian jadi 3 oknum. Sedangkan yang membawa Injil saja nggak pernah kenal dengan 2 oknum. 2 aja nggak kenal, apalagi 3. Haleluya. Jadi dari mana konsep pengajaran Trinitas Tritunggal 3 oknum? Dari penyembahan berhala. Dari bangsa non-Israel. Dalam hal ini bangsa non-Israel siapa? Yaitu adalah orang-orang Roma. Siapakah orang-orang Roma? Mereka yang dulunya menjadi Kristen tapi tidak sungguh-sungguh. Ya. Dan siapakah orang-orang Roma? Orang-orang yang adalah penyembah berhala dulunya. Karena mereka adalah warga negara kerajaan Romawi kuno yang adalah penyembah berhala. Dan ketika mereka menjadi Kristen, tanda kutip, tapi kemudian mereka tidak bertumbuh, dan akhirnya seperti anjing kembali ke muntahannya, maka apa yang dilakukan oleh orang-orang Roma ini? Mencampurkan penyembahan berhala Romawi dengan istilah-istilah kekristenan. Maka apa yang dihasilkan di Konsili Nicea abad 3 pada tahun 325 Masehi? Konsili ini, konvensi ini, pertemuan ini di-backing, disupport oleh raja penyembah berhala yang adalah Konstantin, Kaisar Romawi, penyembah berhala. Pertemuan di Konsili Nicea tahun 325 Masehi ini diprakarsai, di-backing oleh raja penyembah berhala, dan yang menjadi tuan rumahnya adalah orang-orang Roma penyembah berhala, tapi mengklaim dirinya Kristen, percaya bahwa Yesus anak Allah, tapi pengajaran mereka bercampur dengan penyembahan berhala kekaisaran Romawi. Apakah orang-orang Kristen sejati pada waktu itu hadir di pertemuan itu? Jawabannya adalah tidak. Orang-orang Kristen sejati yang percaya kepada penyembahan satu Tuhan dan yang taat kepada pengajaran para rasul tidak pernah menghadiri pertemuan Konsili Nicea.
Mereka yang hadir di situ adalah orang-orang yang mengklaim dirinya gereja, mengklaim dirinya Kristen, tetapi yang campur aduk dengan konsep penyembahan berhala. Sehingga kemudian menghasilkan doktrin harga mati, yaitu adalah Trinitas. Bapa, Anak, Roh Kudus, 3 pribadi Allah. Saya sedang menyaksikan di layar TV ini lebih dari 30 orang di sini. Berarti 30 orang lebih berarti adalah 30 pribadi. Karena pribadi adalah oknum. Jadi kalau Tuhan adalah 3 pribadi atau 3 oknum, itu akan sangat membingungkan. Secara logika tidak kena. Kenapa? Karena Alkitab mengajarkan. Rasul Paulus mengajarkan di kitab Korintus. Aku cemburu dengan cemburu ilahi, karena aku sudah mempertunangkan engkau dengan satu orang suami. Bahasa Inggrisnya, one husband. Kalau bahasa Indonesia, satu orang laki-laki. Dalam bahasa Inggris, di kitab King James dikatakan, satu suami. Jadi, kalau hanya ada satu suami, lantas kita pakai doktrin Trinitas, 3 oknum, yang adalah Bapa, Anak, Roh Kudus, siapa suaminya? Bapakah suaminya gereja? Atau Roh Kudus suaminya gereja? Ataukah anak suaminya gereja? Wow, itu udah poligami namanya. Ya kan? Kalau poligami satu laki-laki banyak perempuan. Kalau ini satu perempuan, wah itu udah mengerikan itu. Ya kan? Udah membingungkan. Saya ambil nas yang lain. Saya ambil nas yang lain untuk membuktikan. Banyak nas untuk memberitahukan pada kita bahwa Tuhan satu, bukan 3 oknum. Wahyu 19 ayat 7. Wahyu 19 ayat 7. Bersukacitalah dan bersorak-sorailah, sebab hari pernikahan anak domba telah tiba, dan pengantin perempuannya telah bersiap sedia. Itu bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris, bukan pengantin, tetapi adalah istri anak domba. The lamb's wife. Istri anak domba. Siapakah anak domba? Yesus Kristus. Lantas hubungkan dengan Korintus tadi. Aku mempertunangkan dengan satu suami. Suami itu tidak lain adalah anak domba. Tetapi gereja mengajarkan Trinitas 3 oknum, Bapa, Anak, Roh Kudus. Berarti Bapa, Anak, Roh Kudus bukan suaminya gereja. Karena suaminya gereja adalah anak domba. Lantas berarti ada 4 oknum kalau begitu. Bapa, Anak, Roh Kudus, dan anak domba. Yang satu statusnya Bapa, yang satu statusnya anak, yang satu statusnya adalah pribadi Roh Kudus, yang satu statusnya adalah pribadi anak domba. Wow. Kalau saya sebagai penganut Trinitas, nggak cukup 3, Pak. Bisa 4, bahkan bisa lebih dari 5. Yesaya katakan, di kitab Yesaya berkata, aku adalah penciptamu, thy maker, dan aku adalah penebusmu, yang adalah suamimu. Your redeemer is your husband. Jadi kita dapat 2 lagi. Yang satu lah istri anak domba, sekarang istri penebus. Wow, lebih dari 5. Saya tunjukkan nas yang lain di Wahyu pasal 5. 7 roh keluar dari tahta itu. Wow. Bapa, Anak, Roh Kudus, 3 oknum. Sedangkan roh aja ada 7. Berarti lebih dari 10 oknum. Dari mana penyembahan yang keliru ini datang? Dari mana konsep Trinitas ini datang? Dari ide manusia yang diilhami oleh setan. Dan itulah yang menyebabkan gereja jatuh di Konsili Nicea. Abad 3
tahun 325 Masehi. Dan siapakah yang menerbitkan istilah Trinitas, yang bahkan istilah Trinitas tidak terdapat di dalam Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Istilah Trinitas tidak ada di dalam Alkitab. Dalam hal ini saja sudah menabrak Wahyu 22. Yang dikatakan di sana, jangan tambah, jangan kurang. Jadi kalau istilah Trinitas saja tidak ada di Alkitab, tapi dipertahankan oleh kekristenan sebagai harga mati, bukankah itu menambah Alkitab? Lantas siapakah yang menerbitkan Trinitas ini? Gereja Katolik Roma menuliskan di dalam bukunya, dan mereka lah yang mengklaim, kamilah menerbitkan Trinitas. Dulunya melalui wakilnya, yaitu adalah Bishop Tertullus, seorang bishop Katolik Roma, dan dia yang mengatakan sesuai dengan Ensiklopedia Katolika bahwa Trinitas berasal dari Roma Katolik. Lantas di manakah Roma Katolik kita bisa temukan? Wahyu 13. Binatang yang terluka parah, yang luka parahnya sembuh, dan dunia terheran-heran, dan mereka yang diam di bumi menyembah binatang itu. Wahyu pasal 13. Seperti dulunya di Kejadian 11, Perjanjian Lama. Nimrod disembah oleh orang-orang yang dia kuasai sebagai dewa yang hidup. Jadi Trinitas datang dari Roma Katolik yang kafir, atau yang disebut dengan Kepausan Romawi. Kepausan Roma yang dipimpin oleh Paus. Istilah Trinitas dan doktrin Trinitas diterbitkan oleh Gereja Roma Katolik. Dengan 3 oknum, 3 pribadi. Itulah sebabnya di akhir zaman, gereja harus dipulihkan kepada bentuk penyembahan Allah yang Esa. Satu-satunya Tuhan, dan tidak ada Tuhan yang lain. Siapakah Bapaknya Yesus? Matius 1 ayat 18. Gabriel berkata kepada Maria, anak yang engkau kandung dari Roh Kudus. Jadi siapakah Bapaknya Yesus? Roh Kudus. Bukankah merpati turun di Sungai Yordan, di Matius 3? Berarti siapa yang turun? Bapaknya sendiri. Dan kemudian suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, diam. Suara siapa itu? Suara Bapa. Bukankah Bapaknya Yesus adalah Roh Kudus? Dalam hal ini, dalam rupa merpati. Dan bukankah Yesus berkata, di Yohanes pasal 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Kemudian Yesus berkata di Yohanes 14, Filipus, engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Haleluya. Jadi siapakah Yesus? Dialah Bapa, dialah Anak, dialah Roh Kudus. Dan apakah Bapa, Anak, Roh Kudus? Seperti yang dituliskan di Matius 28. Bapa, Anak, Roh Kudus bukan 3 oknum, bukan 3 pribadi, tapi adalah 3 sebutan, 3 jabatan. Bapa Perjanjian Lama, Allah di atas. Anak Immanuel, Allah beserta dengan kita. Roh Kudus, Allah di dalam kita. Perjanjian baru. Yesus berkata, pada hari itu kamu akan tahu, aku diam di dalam kamu, dan kamu diam di dalam aku. Haleluya. Jadi bagaimana mungkin ada 3 pribadi? Di Wahyu pasal 14, di Wahyu pasal 4, dan di Wahyu pasal 5, dikatakan di sana. Yohanes berkata, aku melihat seorang yang duduk di tahta. Ada berapa tahta? 1. Ada berapa surga? 1. Ada berapa oknum? 1. Jadi kalau ada 3 oknum, udah repot itu. Logikanya saja sudah nggak kena. Nah sekarang,
penganut Trinitas paling suka dengan ayat, salah satunya dalam Matius 3 tadi, dan kemudian di Kejadian 1 ayat 27. Karena dikatakan di situ, marilah kita. Oh. Saya hanya heran, sepertinya bahasa sudah tidak punya arti. Karena mereka langsung menyimpulkan kita itu tiga. Dari mana jalannya kita tiga? Bukankah itu penafsiran manusia? Sedangkan kita dilarang untuk menafsirkan firman Tuhan suka-sukanya. Kita itu jumlahnya bisa 2, bisa 3, 10 pun tetap bahasanya kita. Apalagi orang Medan kan Pak, balik tangan ya. Anak kita kan gitu ya. Tapi nggak pernah dikatakan istri kita kan. Ya, hanya intermezzo ini. Jadi doktrin Trinitas itu betul-betul ide manusia yang diilhami oleh setan untuk menggenapkan lagi peristiwa yang sama yang dulu sudah terjadi di Perjanjian Lama. Dalam hal ini Israel penyembah satu Tuhan, di luar Israel penyembah banyak dewa. Maka di gereja Perjanjian Baru, haleluya, mempelai wanita Kristus istri anak domba adalah penyembah satu Tuhan, maka di luar istri anak domba mereka semua menyembah lebih dari satu Tuhan. Apa yang berlangsung di Perjanjian Baru hanyalah pengulangan di Perjanjian Lama. Nah, kan nggak mungkin nama-nama dewa-dewa yang di Perjanjian Lama kemudian dibawa ke Perjanjian Baru. Itu akan sangat vulgar. Mudah sekali untuk diketahui bahwa itu adalah sebuah penyesatan. Jadi supaya tidak terlalu mencolok penyesatannya, maka nama dewa-dewa di Perjanjian Lama seperti Milkom, Dagon, Asitoret, Baal, digantilah dengan istilah kekristenan di Alkitab semenjak Alkitab ditulis oleh rasul. Maka digantilah Baal Asitoret dengan Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi konsep di dalamnya tetap penyembahan lebih dari satu Tuhan atau politeisme. Amin. Tetapi di akhir zaman, Tuhan sudah berjanji menggenapkan Yoel 2, aku akan memulihkan. Haleluya. Jadi konsep yang salah yang dulunya sudah dimunculkan di abad 3 di Konsili Nisea, menggantikan penyembahan satu Tuhan menjadi 3 oknum, maka di akhir zaman itulah dipulihkan. Jadi rahasia ini dibukakan melalui pelayanan hambanya William Branham yang diurapi oleh Kristus yang turun dari surga di Wahyu pasal 10. Membukakan ketujuh meterai, mengumandangkan ketujuh guru, maka semua misteri di Alkitab dibukakan di akhir zaman, sehingga gerejanya Allah yang benar, yaitulah istri anak domba, yang sudah menikah dengan satu suami di akhir zaman, maka mereka dibuat mengerti dan mengenal Tuhannya dengan benar. Amin. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Sampai di sini, Pak Sitanggang bisa mengerti? Karena di buku 7 Zaman Gereja itu dijelaskan dengan sangat detail itu oleh William Branham. Ya. Nanti kalau belum mengerti dibaca ulang lagi, Pak. Dibaca ulang lagi. Ya. Sampai ngerti. Ya, belum ada suaranya, Pak. Tolong dibuka. Ya. Terima kasih Pak Pastor penjelasannya. Ya. Jadi kita ini kayak seperti terperangkap selama ini. Jadi ya karena kita juga belajar, tapi melalui penjelasan dari Pak Pastor kita mulai dapat mengerti. Cuman kan ini agak susah mungkin diterima mungkin bagi orang-orang yang belum membuka hati karena sudah ajaran yang sudah terpaku kayaknya ya. Susah untuk dicabut. Jadi hanya orang yang bisa membuka hati menurut saya bisa menerima. Nah, memang untuk di saat ini pas saat pembaptisan kan selalu disebut yang 3 nama itu, Pak. Iya. Iya, dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, jadi terkesan memang selalu terbawa terus.
Nah, jadi saya merasa bersyukur dan puji Tuhan bisa terberkati dengan penjelasan Bapak Ito ya, Pastor Ito. Ya, saya hanya berdoa terus Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat supaya pastornya bisa memenangkan banyak jiwa. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Terima kasih Ya. saudaraku yang ada di Medan. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Tanggang. Dan saya harapkan Pak Tanggang juga akan menggenapkan baptisan yang benar. Karena kalau Amin. baptisan selama ini adalah baptisan ala Trinitas, maka segeralah dibaptis lagi untuk menggenapkan baptisan seperti di Kisah Rasul 2 ayat 38. Karena pesan Nabi Elia di akhir zaman hanya untuk mereka yang sudah ditebus di Kalvari. Jadi ini bukan sekedar memenangkan jiwa-jiwa. Jadi siapa jiwa yang bisa dimenangkan? Hanya mereka yang nama-namanya ada di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Dan seperti apa bentuk aktualnya bahwa mereka sudah ditebus? Bentuk aktualnya adalah ketika pesan Nabi Elia ini yang dikumandangkan oleh hambanya William Branham dan sekarang diteruskan melalui saya dan para pengkhotbah yang lain di seluruh dunia. Ketika ini diperdengarkan dan hati mau menerima, maka dialah nama yang ada di dalam kitab kehidupan anak domba. Amin. Itu bukti bahwa orang ini adalah yang ditebus oleh darah Yesus Kristus di Kalvari, di kayu salib. Itulah bukti